Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku sekalian, hari ini saya akan memberikan sebuah ijazah bagaimana ketika kita menghadapi sebuah musibah. Salah satunya ketika teriris atau terkena senjata tajam seperti yang baru 10 menit yang lalu ini yang saya alami ya. Jadi saya reka ulang. Nah, ini saya sedang mengerjakan pembuatan buku. Nah, tiba-tiba saya terkena cutter. Ada beberapa bacaan yang sebaiknya dilakukan untuk menghentikan kucuran darah karena senjata tajam tadi ya. Karena prinsipnya begini, bahwa ketika darah terus berkucur ya, itu akan menjadi tidak nyaman. Terutama ya bisa saja ini kan menggunakan perban, akan tetapi akan merasa tidak nyaman ketika mau wudhu dan lain sebagainya gitu, sehingga membutuhkan bagaimana meminta kepada Allah untuk menyembuhkan luka dan menghentikan darah supaya darah yang tadinya keluar itu bisa menyambung kembali ya. Yaitu pertama, kita tutup dengan jari seperti ini ya, jadi jangan panik dulu ya. Kemudian kita bacakan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 100 kali. Kemudian dilanjutkan membaca Al-Mu'awwidhatain atau surat Al-Falaq, kemudian surat An-Nas dan surat Al-Ikhlas masing-masing 3 kali. Nah, kemudian kita bertawasul kepada Nabi Muhammad, ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kemudian kita bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrahul. Al-Fatihah. Kemudian tawasul kepada kedua orang tua kita, wa ila hadrati abi wa ummi. Al-Fatihah. Kemudian dilanjutkan dengan memohon. Permohonan doanya salah satu contohnya seperti ini. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dengan fadilah bacaan tadi, semoga Engkau menyembuhkan luka ini, menyambungkan peredaran darah dan menutup luka. Kemudian kita ambil air ludah kita seperti ini. Nah, kemudian ditempelkan ke luka tadi sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad sebanyak 7 kali. Kemudian ditutup lagi seperti ini, dan sambil kita menghayati, kita doakan lagi, ya Allah, di dalam hati, ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk menyembuhkan luka ini, menyambungkan peredaran darahnya
dan menghentikan darah yang keluar atas izin ya Allah. Selain daripada doa, kita juga menggunakan syariat atau obat. Nah, obat yang saya berikan ini adalah MHS atau minyak herba sinergi, atau kalau tidak punya cukup ambil minyak goreng ya. Minyak goreng dibalurkan sedikit ya. Dan ini adalah salah satu buktinya. Jadi saya tidak repot-repot untuk melakukan aktivitas, karena kalau diperban itu akan repot. Nah, ketika dibuka itu perih, dan ketika kena air juga perih. Nah, dengan jalan seperti ini, insya Allah itu luka itu bisa segera sembuh. Bahwa salah satu daripada tanda bahwa kita iman adalah kita sabar. Nah, arti sabar di sini, bagaimana sabar itu? Ya, sabar itu ketika kita ditimpa sebuah musibah apapun, maka kita segera ingat kepada Allah, bahwa segala musibah itu adalah berasal dari Allah, sebagai ujian kepada hambanya atau sebagai peringatan kepada hambanya. Dan manfaat kita bersabar kepada Allah itu sangat besar sekali. Nah, sebagaimana di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya, tentang bab sabar, yang artinya jika Allah akan memberi kebaikan kepada seorang hamba atau akan dijadikan sebagai kekasihnya, maka ditimpakan kepadanya musibah dan diguyurkan musibah itu sederas-derasnya. Lalu bila berdoa, disambut kedua kalinya. Disambut oleh Allah, labbaika wasadaika. Tidaklah kau meminta sesuatu melainkan Allah berikan, atau aku tolak darimu yang lebih berbahaya. Dan aku simpan di sisiku untukmu yang lebih utama. Maka bila tiba hari kiamat, dihadapkan orang-orang ahli amal, lalu ditimbang amal perbuatannya, sembahyang, puasa, sedekah, dan hajinya, menurut timbangan masing-masing. Kemudian didatangkan ahli bala. Ahli bala ini orang yang tertimpa bilai. Dan bagi mereka yang tidak ada timbangan amal, tetapi pahala itu dituangkan sederas-derasnya, sebagaimana dahulu di dunia dituangkan bala. Sehingga orang-orang yang sehat itu ingin andaikan mereka digunting-gunting badan mereka dengan gunting, karena melihat pahala yang diterima oleh ahli bala. Dan itulah kebenaran firman Allah, sungguhnya akan dibayar tunai pahala orang-orang yang sabar itu tanpa perhitungan arti. Nah, di sini perlu saya jelaskan bahwa jadi di akhirat nanti ada orang-orang yang melihat pahala orang-orang yang ditimpa bala dahulu di dunia, ya seperti halnya yang barusan saya alami, seperti keiris atau tertimpa musibah, bencana alam dan lain sebagainya. Kemudian bersabar, ya, bersabar kepada Allah. Nah, orang-orang yang melihat pahalanya itu iri, sehingga dia menginginkan, andai kata dulu saya dihidupkan kembali ke dunia, maka saya ingin
tubuh ini diiris-iris, ya. Tapi yang mendapat pahala itu tidak seperti itu. Sebuah tamsil, ya. Sebuah tamsil keinginan orang-orang yang iri karena pahala yang diberikan kepada ahli bala, ya. Bukan berarti disengaja, gitu. Kalau disengaja itu bukan termasuk kategori orang-orang yang sabar. Nah, orang yang terkena musibah itu tidak ada yang mau tertimpa musibah. Ya seperti barusan yang saya alami. Nah, saya sedang mengiris buku, kemudian terkena irisan itu cutter. Nah, itu tidak saya kehendaki, gitu. Tapi saya yakin bahwa saya melakukan itu juga bukan jalan yang batil. Ya seperti halnya orang terluka karena dikeroyok orang, tapi dia habis mencuri. Nah, itu berbeda hal. Nah, tapi ini terluka karena melakukan di jalan yang benar. Nah, melakukan di jalan yang benar, kemudian kita terluka. Ya saya sedang membuat buku majmu seperti ini, ya. Buku majmu. Nah, kemudian itu tangan saya teriris. Jadi jalannya bukan jalan yang batil. Nah, namun setelah itu kita bersabar. Nah, namun setelah itu saya bersabar bahwa ini adalah bala dari Allah, musibah dari Allah, dan saya memohon, bukan saya keberatan terhadap bala ini, ya. Saya minta kepada Allah ini untuk agar tidak kerepotan ketika melakukan sholat dan lain sebagainya, ketika mengambil wudhu dan lain sebagainya, gitu. Nah, saya minta kepada Allah untuk menyembuhkan lukanya dan supaya darahnya tidak terlalu banyak keluar dengan bacaan-bacaan tadi. Dan semoga atas pahala sabar tersebut, sebagaimana yang diirikan oleh kaum yang melihat para ahli bala itu mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah, semoga saya termasuk dalam salah satunya. Ketika mengalami musibah seperti teriris ataupun terkena senjata tajam, ya, untuk menghentikan darah, ini yang saya lakukan. Nah, ini luka ini ya sudah sekitar 1/4 jam yang lalu. Ya, ini sudah tidak mengeluarkan darah, padahal tadi saya sempat khawatir itu sangat banyak sekali darah keluar, ya, mengenai urat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.